Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan planning dari sebuah sistem informasi perpustakaan. Planning dari sistem informasi perpustakaan. Planning perancangan strategi informasi. Tujuan utamanya yaitu perancangan strategi informasi adalah sebuah mempersiapkan rancangan bagi pengelola analisis, perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Dalam metodologi kerekayasaan informasi, setiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data dan aktivitas. Yang kedua, dalam tahapan sistem informasi, yaitu analisis. Nah, dalam membuat sebuah sistem informasi perlu kita menganalisis sistemnya. Adapun identifikasi masalahnya, pengelola data perpustakaan yang masih bersifat konvensional, kinerja petugas perpustakaan yang kurang maksimal. Nah, dengan adanya identifikasi masalah di perpustakaan yang memberikan informasi dan pelayanan berbasis teknologi perpustakaan akan mengelola data perpustakaan dengan tidak maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain. Nah, dalam membuat sistem informasi tentu pasti membutuhkan desain. Desain itu seperti rancangan kebutuhan data. Nah, di sini sudah ada di dalam tabelnya rancangan atau kebutuhan data pada perancangan sistem informasi perpustakaan. Dibutuhkan data-data untuk membuat sebuah basis data. Nah, pada kebutuhan data, kebutuhannya yaitu ada pada kolomnya, yang dimana di situ terdiri dari dokumen dasar seperti koleksi buku, peminjaman dan pengembalian atau anggota perpustakaan. Adapun kebutuhan data dari tiga yang disebutkan dari dokumen dasar, yaitu data cover buku, data sinopsis buku, data stok buku, data kategori buku, data peminjaman, data pengembalian, data denda, serta data anggota perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistemnya. Perancangan arsitektur, yaitu kami menggunakan flow map pendaftaran anggota perpustakaan yang diusulkan. Nah, jadi di sini di gambar ini prosedur pendaftarannya anggota perpustakaan yang diusulkan. Nah, nanti di sini pengguna mendownload aplikasi, lalu nanti selesai mendownload langsung registrasi akun. Nah, di sini juga bisa langsung kepala perpustakaan langsung menerima data dari anggota pada sistem. Nah, nanti selesai registrasi mereka langsung login dan mereka langsung terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Nah, di sini keterangannya yaitu adalah calon anggota perpustakaan harus mendownload terlebih dahulu sistem informasi. Calon anggota perpustakaan melakukan registrasi akun dengan memasukkan data diri untuk mendapatkan akun login di aplikasi. Kepala perpustakaan akan menerima data anggota yang baru pada sistem informasi berbasis web. Setelah calon anggota perpustakaan berhasil melakukan registrasi dan dapat login pada sistem tersebut, maka telah dianggap sebagai anggota. Nah, selanjutnya di sini adalah flow map peminjaman buku yang diusulkan. Jadi di sini prosedurnya nanti anggota dia login ke aplikasi, lalu mencari buku yang ingin dipilih, lalu sini dia memilih bukunya. Nah, di sini dia memilih tombol pinjam. Setelah dia mengklik tombol pinjam langsung masuk datanya yang menerima data baru dari kepala perpustakaan pada sistem tersebut. Setelah itu dia langsung bisa masuk mengakses bukunya. Nah, di sini juga nanti anggota bisa langsung menerima notis peminjaman telah berhasil. Langsung jika sudah berhasil meminjam maka bisa dilihat nanti oleh kepala perpustakaan. Nah, di sini juga bukunya berhasil dipinjam. Nah, di sini keterangannya itu adalah pada saat peminjaman anggota login aplikasi untuk mencari buku yang diinginkan. Anggota hanya dapat meminjam buku sebanyak 3 buku dengan masa pinjaman 7 hari. Jika anggota tidak melebihi jumlah batas peminjaman dan masih terdapat stok buku yang diinginkan, maka anggota dapat menekan tombol pinjam kembali. Petugas perpustakaan akan menerima data baru pada sistem yang khusus untuk admin.
Tugas perpustakaan mengambil buku sesuai nomor buku pada rak buku. Anggota menerima alert dialog jika proses peminjaman berhasil untuk mengambil buku dan membawa aplikasi yang terdapat pada smartphone-nya sebagai bukti anggota melakukan transaksi peminjaman. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang flow map-nya, perencanaan sistem kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan flow map pengembalian buku yang diusulkan. Pada saat pengembalian buku, anggota membawa buku dan sekaligus membawa sistem informasi berbasis web. Kemudian mengembalikan buku, anggota mengembalikan buku, lalu kepala perpustakaan menerima buku. Kemudian kepala perpustakaan memasukkan data pengembalian pada sistem informasi perpustakaan berbasis web. Untuk kebutuhan data, pada perancangan sistem informasi perpustakaan dibutuhkan data untuk membuat sebuah basis data. Adapun data yang dibutuhkan sistem informasi perpustakaan yaitu untuk dokumen dasar seperti koleksi buku, terus itu pengembalian dan peminjaman, lalu anggota perpustakaan. Untuk kebutuhan data itu seperti data buku, data cover buku, data kategori buku, data stok buku, data sinopsis buku. Lalu untuk pengembalian dan peminjaman itu seperti data buku, data peminjam, data pengembali, lalu data denda. Kemudian untuk anggota perpustakaan itu data diri anggota seperti biodatanya. Selanjutnya saya akan membahas perancangan model data. Entity Relationship Diagram digunakan untuk melihat hubungan antara entitas yang terdapat dalam sistem informasi perpustakaan. Lalu rancangan struktur database. Proses perancangan database merupakan tahap penting agar sistem yang dikembangkan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan dan pengelolaan data. Mungkin sekian presentasi penjelasan dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.